Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Redi Pratomo, JGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun dari SD Negeri Kabupaten Tebing. Dalam kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya-tanya atau mewawancarai terkait persoalan dilema etika dan atau bujukan moral yang ada di sekolah SD Negeri 01 Tebing ini, Pak. Pertama yang terkait itu yaitu tentang penerapan proses pengambilan keputusan Bapak terkait pengetahuan yang telah kami pelajari, yaitu tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan terus pengujian keputusan di sekolah. Baik Pak, boleh kita langsung aja? Boleh, silakan Pak Redi. Baik Pak. Ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Redi. Saya coba menjawab Pak Redi ya. Memang selama ini kasus-kasus terhadap dilema etika maupun itu bujukan moral, saya memang tidak mengidentifikasi secara khusus ya, namun demikian setiap kasus-kasus yang terjadi tetap saya pelajari dan saya simpulkan. Jadi saya tidak ada mengidentifikasi secara khusus, namun tetap saya pelajari dan saya simpulkan ya. Jadi setelah saya simpulkan, ini sebagai langkah ke depan untuk saya mengambil keputusan yang terbaik untuk dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut seperti itu Pak Redi. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan itu Pak di sekolah Bapak? Itu terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu Pak. Banyak guru, ada juga ada staf tata usaha ya. Jadi pihak-pihak inilah nanti yang sangat perlukan dalam mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Seperti itu. Berarti ada kerjasama ya Pak? Ya jelas, itu pasti ada kerjasama. Saya sendiri pun tidak bisa gitu kan. Belum mendapat masukan, saran dan dari pihak-pihak lain yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Dedi yang saya lakukan. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu Pak yang biasa Bapak lakukan? Yang biasa saya lakukan Pak Redi, ya langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu mengumpulkan informasi ya, karena kita setiap kasus yang terjadi ini kita tak bisa langsung kita mengambil suatu keputusan. Nah, jadi kita harus mengumpulkan informasi, fakta-fakta yang sesuai terhadap kasus yang terjadi. Setelah informasi atau fakta-fakta kita kumpulkan, kemudian kita mencari solusi alternatif dalam penyelesaian kasus tersebut, karena setiap kasus harus cepat kita selesaikan supaya masalahnya tidak berlarut-larut. Setelah mencari solusi alternatif, lalu kita bermusyawarah lagi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Selanjutnya baru kita melanjutkan atau mengambil tindakan yang mana yang tepat, tepat dalam penyelesaian kasus tersebut. Seperti itu Pak Redi yang saya lakukan. Ya. Jadi terkait dengan kasus tadi berarti kita harus adanya tindakan yang lebih cepat dan ada kerjasama ya. Ada kerjasama. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan gitu dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dari masalah kasus-kasus dilema etika ini saya rasa ya bagi saya sendirilah Pak Redi, mungkin kepala sekolah yang lain mungkin berbeda. Kalau saya memang masalah yang efektif dalam masalah penanganan kasus ini memang kita harus musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ya. Dalam musyawarah ini setelah itu kita mungkin mencari fakta-fakta atau informasi yang relevan yang berkaitan dengan kasus yang kita hadapi ya, Setelah itu kita pertimbangkan matang-matang ya, baru kemudian kita mengambil keputusan yang terbaik ya, yang
tepat sehingga keputusan yang kita lakukan itu, yang kita putuskan itu betul-betul tidak merugikan orang lain, bisa menguntungkan semua pihak. Arti kata semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dan dengan baik. Seperti itu Pak Ridi yang saya lakukan. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Jadi Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini tuh jadi tantangan Bapak gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, kalau kasus-kasus dilema etika ini, setiap keputusan yang kita ambil ini jelas ada tuh Pak Ridi. Karena setiap keputusan ini belum tentu semua orang bisa menerima. Untuk saya sendiri, ini pasti ada rasa ragu-ragu gitu. Ya, apakah keputusan yang kita ambil, yang saya ambil ini, apakah tepat atau apakah benar atau salah? Benar menurut kita, ya belum tentu menurut orang lain itu benar. Yang jelas saya merasa ragu. Yang kedua, mungkin Anda merasa kurang sepaham, ya, sependapat dengan kita yang selanjutnya. Mungkin gaya komunikasi kita dengan antara yang satu ya itu jelas berbeda. Jadi setiap penanganan kasus itu berbeda-beda ya. Iya, berbeda-beda. Ya, Pak, Iya, iya, jelas tuh Pak Ridi. Ya. Jelas sekali tuh. Ya. Jadi selama ini Pak, ketika terjadi masalah itu, apakah ada jadwal tertentu gitu Pak untuk Bapak menyelesaikan, atau saya lihat gini, Bapak menyelesaikan tuh di tempat ada khususnya, atau jadwal untuk menyelesaikannya tuh ada jadwal sendiri atau bentuk atau prosedur seperti apa gitu yang biasa Bapak lakukan? Ya, terima kasih Pak Ridi. Selama ini yang saya lakukan, memang saya tidak ada jadwal yang tertentu. Ya, yang saya lakukan, saya melihat daripada sisi kasus itu berat, ringan, dan sedang. Kalau kasusnya ringan, mungkin saya menyelesaikan langsung di tempat itu sendiri gitu. Ya. Jadi kalau kasusnya sedang atau berat, tentu harus kita pelajari. Ya, mungkin memakan waktu, ya. Tapi untuk jadwal yang terjadwal itu saya tidak ada. Namun demikian, kasus-kasus yang terjadi baik itu dilema etika maupun kasus ujukan moral, ini yang selalu saya lakukan, saya harus segera menyelesaikan supaya kasus ini cepat terselesaikan. Seperti itu Pak Ridi. Ya, Pak. Ya. Berarti kita butuh reaksi cepat. Benar. Segera ya Pak. Segera. Karena kasus tak boleh kita tunda gitu kan. Memanjang nanti tambah ribut, susah. Masalahnya lain lagi. Betul. Terima kasih. Iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Kalau bagi saya Pak Ridi, ini memang jelas ada nih. Jelas ada, karena ya kita sendiri juga untuk membuat keputusan ada yang bisa kita putuskan diri, ada juga kasus-kasus kita perlu minta pendapat dari pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, ya, apakah itu guru, mungkin tenaga kependidikan, ya bisa juga orang tua atau wali murid kalau memang kasus-kasusnya yang berhubungan dengan siswa. Pada intinya tetap saya membutuhkan seseorang untuk membantu atau memberikan saran atau pendapat dalam penanganan kasus ini. Seperti itu Pak Ridi. Iya. Keputusannya kita butuh warga sekolah juga Pak. Iya, itu jelas betul jelas. Ya. Saling bahu-membahu ya. Iya, jelas. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Ya. Jadi dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi itu Pak, pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman Bapak tadi terkait pengambilan keputusan tadi apa? Kalau itu yang dapat kita simpulkan, jadi setiap kasus yang terjadi ini memang kita harus mengumpulkan berbagai informasi. Informasi dari kasus yang terjadi, baik itu kasus ringan, sedang atau pemberat, kita memang harus cari tahu gitu. Kita mengumpulkan informasi, cari tahu, ya, sesuai dengan kasus yang terjadi. Setelah kita kumpulkan segala informasi, kita adakan musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang sudah dijelaskan di atas tadi, ya. Kalau masalahnya itu sedang berat, tentu kita harus musyawarah. Tapi kalau masalahnya itu ringan, ya, saya sebagai kepala sekolah bisa langsung memutuskan. Kalau masalah sedang dan berat, kita harus musyawarah. Setelah itu, kasus itu kita ambil suatu tindakan. Kita buat keputusan apa yang terbaik terhadap satu kasus yang kita hadapi ini. Semua kasus itu perlu pertimbangan. Betul, perlu pertimbangan yang matang itu. Apalagi kalau kasus sedang dan berat, supaya
keputusan yang kita ambil ini semua pihak bisa menerima dengan baik. Seperti itu Pak Ridi. Win-win solution ya Pak ya. Iya. Baik, Pak. Benar loh. Iya benar sekali. Iya. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Pertanyaannya terkait dilema etika tadi sudah memuaskan saya. Atas jawaban Bapak tadi sudah saya sangat puas sekali. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan semoga Bapak sehat selalu dan Amin. sukses selalu Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu. Assalamualaikum Pak Itas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Baik Pak, dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak, mewawancari Bapak terkait tentang penerapan proses pengambilan keputusan di sekolah. Berdasarkan pengetahuan yang telah Bapak pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip baik pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Yang pertama ingin saya tanyakan, selama Bapak di sekolah ini atau selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Dalam menentukan kasus, jadi yang pertama dulu saya tengok dulu permasalahannya. Apa permasalahannya? Kita kaji akarnya. Apakah dia termasuk tindak pidana atau hanya bersifat moral gitu. Nah, kalau yang tidak pidana ini kan berarti sudah ada jalur hukum. Nah, kalau jalur hukum ini biasanya kita akan menyelesaikan secara baik-baik dengan wali murid. Kita panggil wali murid, kita selesaikan, jangan sampai ini dibawa ke ranah hukum. Coba kalau bawa ke ranah hukum nanti kan biasanya kedua-duanya akan rugi. Baik dari waktu semacam. Tapi kalau yang sifatnya biasa, contoh bullying, nah itu cukup dengan anak-anak saja. Kita panggil anak-anak itu, kita nasihatin bahwa bullying itu tak boleh. Tapi untuk menyelesaikan kasus itu biasanya tentu dengan wali kelasnya dulu sebelum sampai ke kepala sekolah. Kalau sudah wali kelas tidak bisa menangani, berarti nanti baru ke kepala sekolah. Jadi kita berdayakan wali kelas, karena di SD ini wali kelas itu berfungsi juga sebagai guru psikologi atau guru BP. Nah, kalau di SMP kan ada guru BP sendiri nih. Ya. Kalau di SD tidak. Di SD itu yang jadi guru BP-nya langsung itu adalah wali kelasnya. Wali kelas ya, Pak, ya. Baik Pak, luar biasa Pak jawaban Bapak. Jadi selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan di sekolah gitu, terutama misalnya untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang kebajikan gitu. Kalau misalnya dalam permasalahan itu sama-sama ada kepentingan dengan baik ya. Iya, Pak. Contoh misalnya dalam waktu perpisahan misalnya kan ada sudah rapat tuh. Nah, di satu sisi misalnya orang tua ingin anaknya tampil, Ya. itu ada pergelaran musik atau kesenian. Di sisi lain kan ada pungutan biaya nih. Ya. Nah, jadi kan sama-sama kepentingan nih, Benar. sama-sama keduanya bagus. Jadi itu kita selesaikan secara baik. Kita panggil kembali orang tuanya menyelesaikan. Jadi kita mengambil keputusan itu mengambil yang terbaik di antara yang baik. Nah, bukan yang terbaik di antara yang tidak baik, tapi mengambil keputusan terbaik di antara yang baik. Itu misalnya kalau ini yang kita ambil keputusannya, apa efeknya? Kalau yang keputusan yang satu lagi kita ambil, apa pula efeknya? Itu kita sampai ke sana untuk mengambil keputusan itu. Jadi untuk masa depannya kalau kita lakukan seperti ini apa akibatnya? Nah, jadi kita ambillah mana yang terbaik di antara kedua keputusan itu. Baik, Pak. Mantap Pak, luar biasa jawaban Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita biasanya sebelum kita memutuskan permasalahan itu, sebelum kita ambil keputusan, terlebih dahulu tentu kita pelajar dulu akar masalahnya. Jadi permasalahannya apa sebenarnya? Dari mana permasalahannya itu? Nah, kita kaji dulu. Kalau seandainya sudah dapat akar permasalahannya, tentu untuk mengambil keputusan kan sudah dapat. Kita harus cari data-datanya dulu. Kan itu. Kalau memerlukan data, kita cari data. Tapi kalau seandainya
permasalahan itu tidak tentu kita perlu macam mana misalnya permasalahan itu timbul, ya akar masalahnya. Akar masalahnya. Ya, itu dia. Baik Pak, untuk yang selanjutnya hal-hal apa aja nih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus yang dilema etika tadi? Ya, yang efektif itu tentu harus dulu mencari permasalahannya. Jadi kalau di SD ini kan gini, tidak sama dengan SMP. Kalau di SD ini biasanya anaknya kan jujur. Iya Pak. Kalau kita tanya biasanya dia jujur jawabnya. Kalau dia misalnya jarang anak SD itu yang berkelit seperti anak SMP, SMA. Kalau dia salah misalnya anak SMP, anak SD ini misalnya dia ngaku salah, Mengakui. ngakui salahnya. Itu situ yang kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Ya, dan kejujuran, dan kita juga sebagai pendidik, ini bukan pengajar ya, sebagai pendidik kita tentu menanamkan karakter jujur kepada anak-anak kita. Ada penanaman karakter sih. Nah, itu dia. Jadi kalau udah terbiasa anak itu jujur, mudah-mudahan sampai tua dia udah terbawa. Karena ada pepatah katakan, alat biasa karena biasa, dari kecil diajar-ajar, tua terbawa muda terbawa-bawa, dan tua terubah tidak. Nah, itu Keren Pak, luar biasa. Jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang jadi tantangan Bapak gitu dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang tadi gitu, tantangan yang alami selama ini? Biasanya kalau ada permasalahan yang menjadi tantangan itu bagi kita guru atau kepala sekolah, itu adanya keegoan dari wali murid kita. Kalau wali murid itu tidak mau mengakui kesalahan dari anaknya, dia ingin menang anaknya. Misalnya, ini kita bicara masalah anak ya. Kalau orang tuanya tidak mengakui kesalahan anaknya itu, dia ingin menang anaknya. Bahwasanya anaknya tidak bersalah, tapi kita kan tahu permasalahan macam mana. Jadi kita tidak bisa sekaligus memutuskan. Jadi itu yang paling berat. Memasukkan perasaan atau keputusan kepada orang tua ini. Nah, itu yang menjadi yang berat. Dia tak mau terima apa keputusan itu, tak mau terima. Yang dia beranggapan anak dia betul gitu kan. Sementara kalau kita lihat dari akar masalahnya, anaknya salah. Nah, contoh si A mengejek si B, tentu si B lawan kan, pukul misalnya, pukul bengkak anak tuh kan. Nah, si A tadi nih orang tuanya tak mau mengakui anaknya disalah nih, karena yang tahunya dia dipukul, anaknya dipukul. Tapi awal kejadian kan dari anaknya. Nah, orang tuanya tak mau, tak terima seperti itu kan gitu. Itu menjadi permasalahan. Karakter orang tuanya ya Pak. Nah, Karakter orang tuanya. Baik Pak. Terima kasih. Apakah Bapak selama ini ada jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus ini? Apakah Bapak itu menyelesaikannya di tempat atau di sebuah jadwal yang tertentu gitu, atau bentuk atau prosedur seperti apa gitu yang biasa Bapak lakukan? Kalau kita di sekolah ini biasanya kalau ada permasalahan kita selesaikan secepat mungkin, tidak menunggu-nunggu lagi. Tapi kalau memang harus menunggu orang tuanya, misalnya kasusnya besar gitu kan, sampai misalnya pengumpulan darah atau macam, tentu kita tak bisa di sekolah, harus kita bantu orang tuanya supaya orang tuanya tidak salah paham. Nah, itu pun tidak kita jadwalkan. Biasanya kalau orang tuanya jemput anaknya, langsung kita panggil. Maksudnya telah terjadi gini kita terangkan. Nah, jadi kalau untuk jadwal tertentu tidak. Yang intinya kita ingin penyelesaian masalah itu secepat mungkin. Jangan berlarut-larut. Nah, bereaksi cepat ya Pak? Nah, bereaksi cepat gitu. Baik Pak. Ada tak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak gitu, atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Yang faktor yang mempengaruhi untuk memudahkan itu wali kelas tadi. Karena biasanya wali kelas itu kan dari hari-hari berjumpa dengan siswanya, jadi tahu karakter anaknya. Nah, jadi kalau anak kita orang wali kelas sudah tahu karakter anaknya, di situ kita biasanya permasalahan kita cepat untuk tahu gitu kan. Menyelesaikannya Ya, cepat menyelesaikan ya, Pak, ya? cepat. Biasanya kan ada anak yang degil, anak pendiam. Biasanya yang selalu usilnya anak-anak yang agak aktif gitu kan. Nah, jadi kalau wali kelasnya tahu seperti itu, biasanya cukup wali kelas saja yang menyelesaikan. Itu kan mempermudah gitu kan, tak sampai ke sekolah. Itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga mengasih kepercayaan kepada wali kelas
untuk hal-hal yang seperti itu. Konseling tadi lah Pak ya. Ya. Konseling dulu ya. Ah, Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik lah dari pengalaman yang Bapak penyelesaian tentang dilema tadi? Yang pertama yang dapat kita ambil kesimpulan dari permasalahan itu biasanya tingkat kejujuran dari anak itu, para pelaku. Yang kedua, anak-anak ini mudah memaafkan. Contohnya siap berkelahi, sudah selesaikan, maafan, salaman, sampai di luar dia dah kawan lagi. Nah, itu suatu hal yang bagus. Tapi coba kalau orang tua yang kelahi setahun belum tahu lagi, Tegur Pak. tegur. Nah, kan gitu. Itu yang juga Jadi pelajaran kita sama-sama lah Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Yutas atas waktunya, ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga untuk mewawancarai Bapak terkait kasus dilema etika tadi. Dan saya rasa itu aja pertanyaan dari saya terkait dilema etika ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Yutas. Amin, amin. Sukses juga bagi Redi, semoga cepat selesai dalam Amin. tugasnya. Amin, amin. Jadi kepala sekolah. Dah.